Berikut adalah 5 bab cerita novel yang memotivasi dengan karakter kekuatan kepribadian, memberi inspirasi dan motivasi untuk berbuat baik dan bergerak maju. Judul: Mencari Cahaya. Rani adalah seorang perempuan muda yang memiliki cita-cita menjadi seorang penulis. Namun, dia mengalami banyak rintangan dan tantangan dalam hidupnya, seperti kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi. Dia juga merasa tidak percaya diri dan minder karena penampilannya yang tidak menarik. Suatu hari, dia bertemu dengan Rama, seorang pemuda yang bekerja sebagai fotografer. Rama menawarkan bantuan dan dukungan kepada Rani untuk mewujudkan mimpinya. Rani mulai merasakan perubahan dalam dirinya, dia menjadi lebih berani, optimis, dan bahagia. Namun, apakah Rani dapat mengatasi semua masalah yang menghadangnya? Apakah Rama benar-benar mencintai Rani atau hanya memanfaatkannya? Dan apakah Rani dapat menemukan cahaya yang dia cari dalam hidupnya? Bab 1. Gelap. Rani menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Dia baru saja menyelesaikan naskah novel pertamanya, yang dia kerjakan selama 6 bulan terakhir. Dia merasa bangga dan lega, tapi juga takut dan ragu. Apakah novelnya bagus? Apakah ada yang mau membacanya? Apakah dia bisa mendapatkan penerbit yang mau menerbitkannya? Rani menghela napas dan menyimpan naskahnya di flash disk. Dia mematikan laptopnya dan berdiri dari tempat tidurnya yang juga berfungsi sebagai mejanya. Dia melihat sekeliling kamarnya yang sempit dan gelap. Dia tinggal di sebuah kontrakan murah di pinggiran kota, bersama ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya yang masih sekolah. Dia harus bekerja sebagai pelayan di sebuah warung untuk membantu keuangan keluarganya. Dia tidak punya banyak teman, karena dia jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia juga sering mendapat ejekan dan hinaan dari orang-orang di sekitarnya, karena dia berkulit gelap, berambut keriting, dan bertubuh gemuk. Dia merasa tidak ada yang menghargai dan mencintainya. Rani mengambil tasnya dan keluar dari kamarnya. Dia harus pergi ke warung tempatnya bekerja. Dia berjalan melewati ganggang kumuh yang penuh dengan sampah dan bau. Dia berusaha menghindari pandangan dan suara orang-orang yang mengejek dan mengancamnya. Dia berdoa agar hari ini tidak ada yang menyakiti atau mengganggunya. Rani tiba di warung setelah berjalan selama setengah jam. Dia disambut oleh Pak Surya, pemilik warung, yang menyuruhnya untuk segera masuk dan bekerja. Pak Surya adalah seorang lelaki tua yang kasar dan serakah. Dia sering memarahi dan memukuli Rani tanpa alasan. Dia juga sering mencoba meraba-raba dan mencium Rani, tapi Rani selalu menolak dan melawan. Rani benci Pak Surya, tapi dia tidak bisa berhenti bekerja di sana, karena dia butuh uang untuk keluarganya. Rani mulai melayani pelanggan yang datang ke warung. Dia harus berlari-lari ke sana kemari, mengambil pesanan, membawa makanan dan minuman, membersihkan meja dan piring, dan menghitung uang. Dia tidak pernah mendapat tips atau ucapan terima kasih dari pelanggan, hanya omelan dan celaan. Dia juga harus menahan sakit dan lelah yang dia rasakan di tubuhnya. Dia tidak pernah mendapat istirahat atau jeda, kecuali saat dia pergi ke kamar mandi. Rani merasa hidupnya tidak ada artinya. Dia merasa dia hanya hidup untuk menderita dan melayani orang lain. Dia merasa dia tidak punya masa depan yang cerah. Dia merasa dia tidak punya harapan atau impian yang bisa dia capai. Dia merasa dia tidak punya kekuatan atau kepribadian yang bisa dia banggakan. Rani merasa dia hidup dalam kegelapan. Bab 2, Terang. Rani tersenyum lebar saat dia melihat email yang masuk ke inbox-nya. Dia membuka email tersebut dan membacanya dengan penuh antusiasme. Email itu berasal dari salah satu penerbit besar di Indonesia, yang tertarik dengan naskah novel yang dia kirimkan beberapa minggu lalu. Penerbit itu mengatakan bahwa novelnya bagus dan berpotensi menjadi bestseller. Penerbit itu juga menawarkan kontrak kerjasama dan royalti yang menggiurkan. Rani tidak percaya dengan apa yang dia baca. Dia merasa seperti mimpi. Rani segera menghubungi ibunya dan adiknya, yang sedang berada di rumah sakit. Ibumu menderita penyakit jantung dan harus menjalani operasi. Adiknya, Rizal, adalah seorang siswa berprestasi yang mendapat beasiswa untuk kuliah di universitas ternama. Rani memberitahu mereka tentang kabar baik yang dia terima. Mereka sangat senang dan bangga dengan Rani. Mereka mengucapkan selamat dan doa untuk Rani. Rani merasa bahagia dan terharu. Dia merasa dia telah membahagiakan keluarganya.
Rani kemudian menghubungi Rama, yang sedang berada di luar kota. Rama adalah seorang fotografer profesional yang sering mendapat tawaran pekerjaan dari berbagai media dan perusahaan. Rama adalah pacar Rani, yang telah bersama dengannya selama 1 tahun. Rama adalah orang yang pertama kali mengenalkan Rani dengan dunia fotografi. Rama adalah orang yang pertama kali mengapresiasi dan mendukung karya-karya Rani. Rama adalah orang yang pertama kali mencintai dan menerima Rani apa adanya. Rama menjawab telepon Rani dengan suara ceria. Dia juga sangat senang mendengar kabar baik dari Rani. Dia memuji dan memotivasi Rani untuk terus berkarya dan berkembang. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat rindu dan cinta dengan Rani. Dia berjanji akan segera pulang dan merayakan kesuksesan Rani. Rani merasa berbunga-bunga dan tersipu. Dia merasa dia telah menemukan cinta sejatinya. Rani mematikan teleponnya dan menatap langit yang biru. Dia merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh kulitnya. Dia merasakan angin yang sejuk menyapu rambutnya. Dia merasakan denyut jantungnya yang berdetak kencang. Dia merasakan semangat dan harapannya yang berkobar-kobar. Dia merasakan kekuatan dan kepribadiannya yang bersinar-sinar. Rani merasa dia hidup dalam terang. Bab 3. Redup. Rani menangis terseduh-seduh di pelukan Rama. Dia baru saja mendapat kabar buruk dari rumah sakit. Ibunya meninggal dunia karena komplikasi setelah operasi. Rani merasa hancur dan kehilangan. Dia merasa dia telah kehilangan orang yang paling dia sayangi di dunia. Rama mencoba menenangkan dan menghibur Rani. Dia mengelus rambut dan punggung Rani dengan lembut. Dia mengatakan bahwa dia akan selalu ada untuk Rani. Dia mengatakan bahwa dia akan selalu mencintai dan mendukung Rani. Dia mengatakan bahwa dia akan selalu menjadi teman dan keluarga Rani. Rani berterima kasih kepada Rama atas semua yang dia lakukan untuknya. Dia merasa beruntung dan bersyukur memiliki Rama di sisinya. Dia merasa dia masih memiliki harapan dan cinta dalam hidupnya. Dia merasa dia masih memiliki kekuatan dan kepribadian yang bisa dia andalkan. Rani dan Rama pergi ke rumah sakit untuk mengurus jenazah ibunya. Mereka bertemu dengan adiknya, Rizal, yang juga sedang bersedih. Mereka berpelukan dan menangis bersama. Mereka mengucapkan selamat jalan dan doa untuk ibunya. Mereka mengurus semua proses pemakaman dan warisan. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal bersama di kontrakan yang sama, karena mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Rani dan Rama kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Rani mulai menulis novel keduanya, yang merupakan sequel dari novel pertamanya. Novel pertamanya berhasil menjadi bestseller dan mendapat banyak pujian dan penghargaan. Rani mendapat banyak tawaran kerjasama dan wawancara dari berbagai media dan penerbit. Rani merasa senang dan bangga dengan prestasinya. Rani merasa dia telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang penulis. Rama juga mulai mendapat banyak pekerjaan sebagai fotografer. Dia mendapat banyak tawaran proyek dan perjalanan dari berbagai media dan perusahaan. Dia harus sering pergi ke luar kota atau luar negeri untuk mengambil foto-foto yang indah dan menarik. Dia juga mendapat banyak penggemar dan pengikut di media sosial. Rama merasa senang dan bangga dengan karirnya. Rama merasa dia telah mengekspresikan dirinya sebagai seorang fotografer. Rani dan Rama mulai jarang bertemu dan berkomunikasi. Mereka sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan mereka masing-masing. Mereka hanya bisa saling mengirim pesan singkat atau telepon sesekali. Mereka tidak punya waktu untuk berkencan atau bersantai bersama. Mereka tidak punya waktu untuk berbagi cerita atau masalah mereka. Mereka tidak punya waktu untuk bercanda atau berciuman. Rani dan Rama mulai merasa jauh dan asing satu sama lain. Mereka tidak lagi merasakan kehangatan dan keintiman yang dulu mereka miliki. Mereka tidak lagi merasakan kebahagiaan dan cinta yang dulu mereka rasakan. Mereka tidak lagi merasakan kekuatan dan kepribadian yang dulu mereka andalkan. Rani dan Rama merasa hubungan mereka redup. Bab 4. Cerah. Rani dan Rama sadar bahwa hubungan mereka tidak sehat dan tidak bahagia. Mereka memutuskan untuk berbicara secara jujur dan terbuka tentang masalah dan perasaan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka masih saling mencintai, tapi mereka telah lupa bagaimana cara menunjukkan dan merawat cinta mereka. Mereka meminta maaf dan saling memaafkan atas kesalahan dan kekurangan mereka. Mereka berjanji untuk lebih menghargai dan menghormati satu sama lain. Mereka berjanji untuk lebih sering berkomunikasi dan berkompromi.
Mereka berjanji untuk lebih banyak menghabiskan waktu dan melakukan hal-hal yang menyenangkan bersama. Mereka berjanji untuk lebih mendukung dan memotivasi satu sama lain. Rani dan Rama mulai memperbaiki hubungan mereka. Mereka mulai lebih sering bertemu dan berkomunikasi. Mereka mulai lebih sering berkencan dan bersantai bersama. Mereka mulai lebih sering berbagi cerita dan masalah mereka. Mereka mulai lebih sering bercanda dan berciuman. Mereka mulai merasakan kembali kehangatan dan keintiman yang dulu mereka miliki. Mereka mulai merasakan kembali kebahagiaan dan cinta yang dulu mereka rasakan. Mereka mulai merasakan kembali kekuatan dan kepribadian yang dulu mereka andalkan. Rani dan Rama merasa hubungan mereka cerah. Bab 5. Bercahaya. Rani dan Rama mendapat kabar baik dari adiknya, Rizal. Rizal berhasil lulus kuliah dengan predikat cum laude. Rizal juga mendapat tawaran pekerjaan dari salah satu perusahaan besar di Indonesia. Rizal sangat senang dan berterima kasih kepada Rani dan Rama atas semua bantuan dan dukungan mereka. Rani dan Rama sangat senang dan bangga dengan Rizal. Mereka mengucapkan selamat dan doa untuk Rizal. Mereka merasa mereka telah membantu adiknya menjadi orang yang sukses. Rani dan Rama juga mendapat kabar baik dari pekerjaan mereka masing-masing. Rani berhasil menyelesaikan novel keduanya, yang juga menjadi bestseller dan mendapat banyak pujian dan penghargaan. Rani juga mendapat tawaran untuk menulis skenario film yang diadaptasi dari novelnya. Rani merasa senang dan bangga dengan prestasinya. Rani merasa dia telah mewujudkan mimpinya menjadi seorang penulis yang sukses. Rama juga berhasil menyelesaikan proyek fotografi terbesarnya, yang merupakan dokumentasi tentang kehidupan dan kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia. Rama juga mendapat tawaran untuk mengadakan pameran foto di beberapa kota besar di Indonesia dan luar negeri. Rama merasa senang dan bangga dengan karirnya. Rama merasa dia telah mengekspresikan dirinya sebagai seorang fotografer yang profesional. Rani dan Rama merasa hidup mereka penuh dengan berkah dan keajaiban. Mereka merasa hidup mereka penuh dengan kesuksesan dan cinta. Mereka merasa hidup mereka penuh dengan kekuatan dan kepribadian. Mereka merasa hidup mereka penuh dengan cahaya. Rani dan Rama memutuskan untuk menikah dan hidup bersama. Mereka mengadakan pernikahan yang sederhana tapi indah. Mereka mengundang keluarga, teman, dan kolega mereka. Mereka berjanji untuk saling mencintai dan setia selamanya. Mereka berjanji untuk saling mendukung dan memotivasi selamanya. Mereka berjanji untuk saling menghargai dan menghormati selamanya. Rani dan Rama hidup bahagia selamanya. Penutup. Rani dan Rama adalah contoh dari orang-orang yang mencari cahaya dalam hidup mereka. Mereka adalah contoh dari orang-orang yang hidup bercahaya. Mereka adalah contoh dari orang-orang yang memotivasi dan menginspirasi orang lain untuk mencari cahaya dalam hidup mereka. Mereka adalah contoh dari orang-orang yang memiliki kekuatan dan kepribadian yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton dan saya berharap cerita novel ini dapat memberikan Anda inspirasi dan motivasi untuk terus berbuat baik dan bergerak maju.